Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, yang belum melihat videonya bisa klik di pojokan ya. Hari ini kita akan belajar untuk membedakan benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Setelah melihat video ini kalian bisa membedakannya. Tentunya dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh, selanjutnya mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Simak baik-baik penjelasannya sebagai berikut. Amati benda berikut ini. Benda berikut ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari yang paling kiri, ini adalah patung ya, terbuat dari kayu. Kemudian sampingnya lagi ada cangkir. Nah, ini juga terbuat dari keramik ya ini ya. Selanjutnya ada kendi. Kemudian ada lemari yang terbuat dari kayu. Kemudian ada piring, ada sendok, ada gelas. Kemudian ada guci dan ada patung ikan yang terbuat dari kayu juga. Nah, benda berikut ini merupakan contoh benda yang berubah bentuk karena adanya gaya, diberi gaya. Yang semula ini kayu, diberi gaya menjadi berbentuk patung. Ini menjadi cangkir, menjadi kendi, menjadi lemari. Nah, sahabat kelas 4, benda-benda berikut ini bila kita amati memiliki ruangan di dalamnya atau memiliki volume. Misalkan kendi ini dalamnya bisa kita isi dengan air, kemudian lemari ini bisa kita isi dengan berbagai macam barang-barang. Begitu juga gelas dan piring ini ya, guci. Nah, ini merupakan benda 3 dimensi. Nah, lalu benda dimensi itu seperti apa saja? Nah, dalam seni rupa itu ada benda 2 dimensi dan ada benda 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Misalkan lukisan. Nah, lukisan ini memiliki ukuran panjang dan lebar saja, tidak memiliki volume. Selanjutnya, karya seni rupa 3 dimensi ialah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Contohnya vas bunga ini. Ya, jadi memiliki volume, bisa kita isi dengan bunga, bisa kita isi dengan air, ya. Kemudian kita juga dapat melihatnya dari depan, dari samping, dari atas ya, dari bawah juga, dari belakang. Ini merupakan ciri khusus dari benda 3 dimensi. Bagaimana sahabat kelas 4 bisa membedakan ya? Nah, untuk contoh lainnya yang karya seni rupa 3 dimensi ini ada patung juga bisa, kemudian ada gelas, kemudian ada cangkir, ada kendi, ini juga karya seni rupa 3 dimensi. Sedangkan contoh lain yang 2 dimensi itu selain lukisan ada uang, itu juga benda 2 dimensi ya. Nah, ciri-ciri benda 3 dimensi. Yang pertama, memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Tadi sudah kita jelaskan bahwa kita dapat melihatnya dari depan, samping, ya, atas, bawah, dan belakang. Yang ketiga, memiliki volume atau memiliki ruangan, dapat kita isi. Misalkan vas bunga ini berbentuk tabung, bisa kita isi dengan bunga, bisa kita isi dengan air ya. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang bisa dituangkan dalam gambar 3 dimensi, yakni benda kubistis, yaitu benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus dan balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari,
bak sampah, dan kulkas. Nah, jadi semua benda yang menyerupai bangunan kubus atau balok. Kardus ini juga termasuk ya. Selanjutnya, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya botol, gelas, piring, mangkok, teko, dan guci. Nah, ini kendi ini juga termasuk benda silindris ya. Selanjutnya, benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Benda alam lainnya ini bisa bukit, ini juga termasuk ya benda bebas ini. Nah, sahabat kelas 4, bagaimana? Sudah bisa membedakan ya mana benda yang termasuk 3 dimensi dan mana yang termasuk 2 dimensi. Ya, bisa kita simpulkan bahwa benda 2 dimensi ialah benda yang dapat kita lihat atau kita nikmati dari depan saja. Benda ini hanya memiliki panjang dan lebar. Selanjutnya, benda 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang, lebar, tinggi, dan memiliki volume. Kita dapat menikmatinya dari segala arah. Kemudian, benda 3 dimensi itu ada 3. Yang pertama, benda kubistis, benda silindris, dan benda bebas. Gimana sahabat kelas 4? Mudah bukan? Jangan lupa, selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.